So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S10i, salah satu flagship Samsung di tahun 2019 yang menarik banget karena dia punya size yang compact. Aku adalah salah satu pecinta smartphone compact ya. Selain bobotnya yang enteng, HP dengan bodi ringkas kayak gini itu dipakai sama satu tangan berasa enak banget. Kayak pakai lift on nih yang beneran enak banget. Ya gimana enggak, ini provider yang 100% digital dan cocok banget buat anak muda zaman sekarang yang nggak suka ribet. Mulai dari beli kartu perdananya, isi kuotanya, sampai customer service-nya semua serba digital. Livon ini provider tanpa pulsa ya, jadi nggak perlu khawatirin masalah pulsa yang bakal kesedot kalau kuota kalian habis. Meskipun provider tanpa pulsa, Livon ini juga tetap kasih kita gratis telepon dan SMS ke semua operator. Terus fitur yang paling the best menurutku ini adalah data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Lihat aja nih kuotaku yang udah bejibun gini. Jadi kalau misal kuota kalian nggak habis di bulan ini, kalian nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya itu bakal diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Kalau kuotanya habis sebelum masanya juga tenang aja, karena mereka ngasih kita emergency kuota yang bakal otomatis aktif ketika pakai data kita habis. Jadi masih bisa lah buat dipakai balas chat WA, pesen ojek online, atau buat beli paket data yang baru. Kalau kalian mau nyobain pakai live on, bisa pakai kode referral dari kuliah sore ini ya, biar dapetin potongan harga sama bonus kuota 20 GB. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode Kulsor ini. Oke, balik lagi ke reviewnya. Buat harga sendiri, S10i ini ada dua pilihan. Pertama, X-Inter yang pasarannya ini 3,2 jutaan dan X-Shine yang harga termurahnya ini aku nemu di 3,6 jutaan. Sebenarnya mau X-Inter atau X-Shine sekalipun itu ya sama aja. Soalnya garansi keduanya sama-sama udah habis. Terus kalau masalah IMEI, unit Interku ini aman-aman aja ya. Mungkin karena ini adalah HP rilisan 2019, sedangkan pemberlakuan blokir IMEI itu terjadi di tahun 2020. Buat desain, S10i ini punya bahasa desain yang mirip sama abang-abangnya, si S10 dan S10 Plus. Paling cuma beda di frame kameranya aja yang nggak lebih panjang dari yang lainnya. Terus bobotnya yang juga pastinya lebih ringan ya, ini ada di 150 gram dan punya bodi yang lebih ringkas. Untuk fingerprint sensor ini juga beda, S10i ini ada di samping yang posisinya menurutku ini terlalu ke atas. Buat yang tangannya cukup gede kayak aku gini sih nggak masalah ya, tapi mungkin yang tangannya kecil bakalan susah buat ngegapai. Di sini juga masih ada lubang jack 3,5 mm, lubang yang udah langka banget buat flagship zaman sekarang. Padahal ini tuh penting banget ya buat yang masih suka pakai earphone kabel biar nggak ada latency yang pasti ada di sebuah TWS. Di kiri atau tepatnya di bawah tombol power, ini ada satu tombol tambahan yaitu tombol Bixby. Buat yang belum tahu, Bixby itu adalah asisten yang mirip kayak OK Google dan Hi Siri-nya Apple. Bedanya Bixby itu buatan Samsung sendiri. Terus buat NFC juga ada di sini dan ini kita bisa pilih ya mau pakai mode standar yang bisa jadiin alat bayar atau sekedar mode baca kartu kayak yang paling sering kita pakai. Kalau buat layar, S10i ini ternyata udah punya konfigurasi layar yang bener-bener mantap. Panel yang dipakai ini Dynamic AMOLED, luas layarnya ada di 5,8 inci dan punya resolusi Full HD+. Di sini juga udah support HDR10+ dan ada proteksinya juga, Gorilla Glass 5 yang udah cukup oke lah buat perlindungan layar di smartphone. Yap, satu-satunya yang belum ada di sini dibanding HP-HP zaman sekarang yaitu refresh rate tinggi. Di sini itu masih 60 Hz, tapi meskipun begitu nggak masalah kok. Toh refresh rate 60 Hz bikin HP jadi lebih awet baterainya, mengingat ini HP compact yang punya baterai kecil. Untuk kualitas layarnya menurutku ini masih bagus banget buat dilihat. Apalagi perpaduan desain layar fullnya dan tompel di pojok kanan atas yang jadi pemanis dan enak buat dipandang. Oh ya, nilai plus juga yang suka main HP dengan satu tangan ini bakalan enak banget buat dipakainya. Meski dia tuh punya kekurangan yang nggak bakal enak buat dipakai nonton film atau ngegame karena bakal berasa kekecilan. Nah, ngomong-ngomong soal ngegame, Samsung Galaxy S10i ini itu terbagi atas dua model SoC yang berbeda ya. Ada yang pakai Snapdragon 855 dan ada yang pakai Exynos 9820. Keduanya sama-sama kenceng karena keduanya adalah chipset flagship di tahun 2019. Cuma kita semua tahu ya kalau Snapdragon 855 itu lebih kencang sedikit dibanding Exynos 9820. FYI aja, untuk unit Shine atau yang resmi Indo itu pakainya Exynos 9820. Sedangkan unit Inter itu ada yang pakai Snapdragon 855 dan ada juga yang pakai Exynos 9820. Unit yang aku pakai sekarang ini itu yang Exynos punya. Buat dipakai main game Mobile Legends ini aman banget. Settingan ultra kebuka ya dan selama main juga nggak ada kendala sama sekali.
Terus buat PUBG Mobile ini kebuka settingan Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Aku cuma nyoba di Smooth Extreme-nya aja ya pas ngetes. Main 2 game di sini ini aman banget dan nggak ada kendala. 50-60 FPS bisa didapat lah di sini. Nah, kalau buat Genshin Impact nih yang jadi masalah, dan aku rasa yang unit Snapdragon juga dapat masalah yang sama. Yap, suhu. Pas main sampai 5 menitan, ini aman banget di settingan lowest-nya. Tapi setelah masuk ke menit 10, frame drop bakalan kerasa banget dan suhu di HP itu emang beneran panas. Gak tau juga ya, yang Snapdragon mungkin bisa lebih adem, tapi untuk unit Exynos yang aku pakai ini cuma nyaman dimainin di bawah 10 menit aja. Ya buat HP compact ini udah jadi masalah yang wajar sih. Body ringkes pasti punya sistem cooling di smartphone-nya juga bakalan gak sebagus HP-HP yang punya ukuran lebih besar. Buat baterai ini kapasitasnya 3100 mAh yang bisa bikin kalian ngecas 2 kali sehari. Apalagi ini HP yang udah kemakan umur. Jadinya kesehatan baterai juga bakalan berkurang. Untuk kecepatan ngecasnya ini ada di 15 watt dan wirelessnya juga 15 watt. Terus buat sistem operasi S10i ini sayang banget harus mentok dapetin update sampai Android 12 aja dengan One UI versi 4.1. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy S10i ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 12 megapiksel yang ada fitur OIS-nya, dan ada kamera ultrawide yang punya resolusi 16 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini ada kamera yang punya resolusi 10 megapiksel. Buat hasilnya kalau ngomongin ini sebagai HP 3 jutaan, jelas ini masih bagus banget. Hasil fotonya berasa kayak HP 5 jutaan baru lah. Mulai dari konsistensinya, dynamic range-nya, detail gambar, dan saturasinya ini juga khas Samsung banget. Nah, buat sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini Full HD 30 fps, dan di Full HD 30 ini kita bisa pindah-pindah lensa. Ini contohnya ke ultra wide-nya seperti ini. Kita balik lagi ke utama. Hasilnya kayak gini. Di Full HD 30 ada pilihan Super Steady. Ini bikin hasilnya jauh lebih stabil, bisa kalian lihat sendiri. Cuma emang hasilnya bakalan lebih nge-crop. Ini Full HD 60 dan cuma bisa lensa utama aja. Next ada 4K 30. Ini juga bisa pindah-pindah lensa. Nah, ini dia ke ultra wide, hasilnya seperti ini. Ini 4K 60, cuma bisa lensa utama aja. Full HD 30. Ini Full HD 60, hasilnya kayak gini. Oke, ini 4K 30. Kayaknya 30 fps fokusnya lebih bagus ya daripada yang 60. Oke, ini 4K 60. Tuh, kalau dideketin fokusnya hilang gitu ya. Cuma kalau dari jauh oke sih. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy S10i ini itu perlu diperhitungkan ya sebagai smartphone mantan flagship 3 jutaan. Kalau budget kalian segitu dan pengen ngerasain gimana sih rasanya pakai smartphone flagship, ya S10i ini itu bisa kasih pengalaman itu ya dengan kekurangan-kekurangan yang perlu kalian perhatiin. Misal kayak baterainya yang boros, layarnya yang nggak ada refresh rate tinggi, dan nggak ada garansi resminya lagi karena HP ini udah nggak diproduksi lagi, alias kalian cuma bisa beli barang bekasnya aja. Tapi kalau kalian nggak yakin, ya mending nggak usah. Toh HP 3 jutaan zaman sekarang juga udah cukup oke kok buat dipilih dengan jaminan garansi yang lebih pasti.
Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.